Ada orang nikahnya, nikah kemarin apa di Masjidil Haram nikahnya. Iya. Saya jadi saksinya. Wis, Pulang pisah. Padahal enggak, Al-Quran bilang kayak gitu, doggy style nggak masalah gitu. Bahkan di fikih itu dibahas kayak gitu. Yang haram pakai tangan sendiri, yang halal itu pakai tangannya istri gitu. Bukan tangan istri orang lain, bukan. Oh iya, itu lebih gampang. Pakai tangannya istri. Pakai tangan istri atau bagaimana tuh? Tapi jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Kita juga pengen dengar juga nih. Ada beberapa video dari sahabat Bincang Syariah. Kita dengerin dulu nih atau kita tonton dulu videonya. Silakan. Ya, Ustadz, saya ingin bertanya, apakah masturbasi itu dosa atau tidak? Boleh nggak sih daripada misalnya daripada ngesek bebas gitu, ya udah deh gua masturbasi aja gitu. Boleh nggak mikirnya gitu? Jadi misalnya kan orang kadang ada syahwatnya yang lagi ini, daripada dia mikir yang enggak sampai misalnya maaf ini ke tempat pelacuran gitu. Itu kalau daripada begitu mendingan dia masturbasi aja, itu boleh nggak gitu dalam Islam? Ini videonya bagus banget ya dari sahabat Bincang Syariah Ustaz Ahong. Masya Allah. Jadi gimana Ustaz Ahong nih? Orang itu kan tadi dikatakan oleh Ustaz Ahong, dia boleh istimna ya dalam keadaan tertentu tadi yang sudah Ustaz Ahong katakan. Seandainya boleh pun, pastikan sebelum melakukan perbuatan istimna tadi, mereka kan berhayal. Berhayal atau mereka menonton hal-hal yang memang misalnya seperti pornografi atau bahasa kita bokep lah, macam-macam itulah. Nah, berhayal atau nonton itunya itu bagaimana dipahami dalam pandangan Islamnya gitu? Ya, jadi saya pernah baca di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu karyanya Imam An-Nawawi. Di situ disebutkan bahwasanya kalau ada suami terus istrinya lagi jauh gitu kan, atau istrinya lagi head. Kalau head kan masih ada di samping ya. Kalau lagi jauh ini mah yang lagi jauh, kemudian dia menghayal gitu ya, menghayal dengan istrinya sendiri. Terus dia melakukan onani nih si lakinya, atau sebaliknya perempuan begitu, suaminya jauh gitu kan, dia menghayal, tapi kayaknya susah kalau perempuan, nggak tahu juga sih. Nah itu kata Imam An-Nawawi di Syarah Al-Majmu' itu hukumnya boleh. Gitu. Nah gimana kalau misalnya yang dihayalin ini adalah orang lain, cewek lain atau ya cewek gitu ya yang dihayal, dia nggak langsung ngelihat pada fisiknya gitu. Dia menghayal, nah itu katanya cuman makruh. Dia onani sambil ngelihat, sambil menghayal gitu, itu hanya makruh. Atau ada media lain yang membuat lebih puas lagi onaninya, itu posisinya makruh. Ya, itu makruh. Nah tentu ini tidak bisa tadi yang saya sebut ini yang kasusnya tentu bagi orang yang libidonya mungkin tinggi ya. Tapi kalau kayak kita orang biasa masih bisa konsultasi sama psikolog atau dokter, ini penyakit atau bukan dok gitu. Kalau ini penyakit ya harus segera dihilangkan, itu bisa jadi haram, nanti dia kecanduan, malah aktivitas dan lain sebagainya terganggu, malah gitu. Kemudaratan lebih besar akhirnya gitu ya. Ini kan onani ini tujuannya agar tidak terjerumus pada zina. Mau nikah itu secara mental, terusnya finansial belum siap gitu kan, ada solusi ini daripada jatuh kepada zina begitu. Nah itu Bang Ambia. Jadi dihukumi makruh ya. Makruh itu kalau untuk orang-orang awam itu dianggap biasa. Makruh doang gitu. Para ulama kan, kalau ulama itu makruh itu bagi mereka ya haram. Iya, betul. Bagi orang-orang alim makruh itu ya haram gitu, dihindarkan. Tapi bagi orang-orang kita makruh tuh makruh, orang cuma dibenci doang, dianggap begitu. Padahal sebenarnya makruh tuh derajat tinggi banget sebenarnya kan. Betul. Makruh tuh ya haram. Kenapa? Ya dia nggak berani bermain di pertengahan, ya kan? Ya antara hal dan haram itu kan subhat. Ya makruh sebenarnya
aduh gue nggak berani nih, nggak jelas nih kok misalnya begitu kan. Ya bagi kita yang beriman, ya kita tinggalkan lebih baik. Onani itu sebenarnya kita tinggalkan ya. Iya. Onani, masturbasi, ya istimna ya istilahnya. Itu kita tinggalkan, itu sebenarnya lebih baik. Karena memang sudah diberikan jalan keluar oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia belum menikah, maka menikah. Karena dengan menikah itu dia bisa mensuplai mensuplai kebutuhannya dia kepada pasangan yang sudah dia cari, atau pasangan yang sudah sah lah gitu. Ya tapi tadi itu ya Bang ya. Jadi kita jangan nikah doang, tujuannya cuman gitu doang. Nah, itu. Siapin dulu mentalnya. Betul, mental. Ya biasanya kalau masih usia-usia dini gitu kan, belum psikologisnya belum stabil. Betul. Makanya banyak perceraian dan lain sebagainya. Betul. Apalagi ayah ibu atau keluarganya nggak ikut mendukung. Betul. Artinya mendukung secara psikologis dan lain sebagainya, apalagi finansial. Itu perlu banget dukungan keluarga. Tapi jangan sampai ya buru-buru nikah cuman buat gituan doang. Tapi belum siap secara semuanya. Ya, semua finansialnya belum siap, kemudian mentalnya belum siap. Karena nikah tuh bukan cuma menggabungkan antara laki dengan perempuan, tidak. Keluarga besar, bagaimana cara. Jadi kita nikah itu bukan sama istri kita doang, tapi kita nikah juga sama keluarganya. Itulah. Jadi memang solusinya nikah, tapi nikah juga jangan langsung terburu-buru, enggak. Karena begitu banyak orang nikah terburu-buru, hanya pengen ini. Ada orang nikahnya, nikah kemarin apa di Masjidil Haram nikahnya. Saya jadi saksinya. Pulang pisah. Ada. Jadi nikah tuh nggak tergantung nikahnya di masjid doang. Tren-tren doang. Tren-tren. Ini. Wah, banyak kan? Banyak lah kita lihat juga nikah. Ini bisa. Bukan itu, tapi kuatkan dulu mental kita, finansial kita. Nanti juga itu berbeda lagi tuh. Kalau belum punya anak bagaimana, ntar punya anak bagaimana. Itu harus ada planning. Ada planning, bukan sembarang. Daripada gua cokil mulu misalnya gua nikah lah. Bukan itu, makanya konsultasi ke dokter, konsultasi ke ustadz juga, Ustadz Ahong bisa juga, atau konsultasi lewat kolom komentar yang ada di bawah gitu. Jangan takut, sampaikan apa yang kita keluhkan tentang masalah ini. Sebenarnya sih kita bukan dokter juga ya Ustadz Ahong juga. Kita nggak tahu juga, tapi secara agama Ustadz Ahong menjelaskan lebih detail tadi. Masya Allah. Ada tambahan lagi Ustadz Ahong terkait dengan ini? Iya, kemudian terkait tadi permasalahan bagaimana ketika istri itu sedang haid. Itu tadi belum dibahas. Yang tadi saya tanya tuh ya? Iya. Nah itu istri lagi haid. Boleh nggak sih istilah orang banyak jalan menuju Roma? Gitu. Jalur belakang nggak boleh nih? Nggak boleh, itu jalan. Haram. Gini loh Bang, kadang orang dulu waktu saya belum belum nikah, itu jalan belakang kayak gimana bayanginnya, susah. Tapi mohon maaf nih, ini harus kita sampein, ini ilmu, sex education. Fikih nih. Sex education. Jadi ada namanya doggy style. Doggy style. Iya, dia dari belakang, cuman bukan masuk ke dubur, masuknya ke vagina. Nah itu di Al-Quran juga dijelasin kan, bahwasanya dulu orang-orang Yahudi itu menganggap tabu doggy style. Al-Quran turun. Katanya kalau kata orang Yahudi itu kalau doggy style itu bisa menyebabkan anaknya nanti cacat mental gitu. Padahal enggak, Al-Quran bilang kayak gitu, doggy style nggak masalah gitu. Yang kagak tahu nih searching aja di Google doggy style kayak gimana ya. Nah itu pertama. Kemudian kalau istrinya sedang haid, itu ulama juga kan, kalau yang nggak diperbolehkan itu kan yang disepakati ulama ya tadi udah dibahas, onani pakai tangan sendiri. Memang ada hadisnya itu ya. Nakihul yad mal'unun atau la'anallahu man nakaha biyadihi. Tapi kalau menurut ulama-ulama ahli hadis, saya cek di kitab-kitab hadis, ini hadisnya katanya maudhu gitu, hadisnya bermasalah. Tapi ulama demi kehati-hatian itu ya nggak boleh pakai tangan sendiri, berarti pakai yang lain kayak sektos itu boleh dong ya. Tadi itu hukumnya diperinci menjadi bermacam-macam, ada yang boleh dalam keadaan tertentu, ada yang haram dan lain sebagainya. Nah kalau terkait misalnya kan ada yang namanya oral sex gitu ya. Sebelum oral sex, sebelum antum jelasin oral sex misalnya,
Tadi istimnanya misalnya kan tadi bukan menggunakan tangan sendiri, tetapi istri. Istri. Oh, Istri. Itu boleh? Ya kalau di kitab fikih itu sepakat ulama. Boleh? Boleh. Oh, berarti karena istri lagi haid, kemudian kita enggak berhubungan suami istri lewat apa namanya farjnya, Iya. vaginanya. Vaginanya. Tapi kita sebagai seorang suami misalnya itu dibantu sama istri. Iya. Dibantu dengan tangannya. Iya, Itu boleh. dicolekin istri, dicolekin istri. Ya, boleh tuh. Itu boleh tuh ya? Boleh. Oh, boleh. Enggak, takutnya gini, karena ada sebagian orang juga mengatakan karena dikira coli itu atau istimna itu nikah menggunakan tangan, karena tangan sendiri nggak boleh, berarti tangan istri juga nggak boleh dong. Boleh kalau Gitu. bahkan di fikih itu dibahas kayak gitu. Yang haram pakai tangan sendiri, yang halal itu pakai tangannya istri gitu. Bukan tangan istri orang lain, bukan. Oh iya, itu digampar ntar Tangan sama- istri orang, wah digampar. Oh iya, jadi mungkin illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Iya. Jadi maknanya itu kalau tafsirnya banyak banget tuh ya. Banyak banget. Jadi bolehlah istri mau model kayak apa, Iya. cuma yang dibenarkan dalam agama. Ya jadi kan kalau dalam bahasa fikih itu mula'abah, Mula apa? ada foreplay dulu. Atau ulama-ulama kontemporernya bilang muda'abah, ya sama foreplay dulu. Nabi juga ngajarin kayak gitu. Oh, kayak kissing dulu ya. Iya, jangan tiba-tiba langsung to the point aja gitu. Kadang-kadang begini, takut anak bangun, udah langsung. Anaknya pindahin dulu. Kalau saya punya strategi yang begini. Ya udah, ntar di belakang aja. Emang kadang-kadang yang enak tuh ya, yang enak nih ya. Ini makanya yang belum nikah nanti ketika nikah paham. Jadi jangan langsung gerasa gerusuk, jangan. Apalagi kalau kasurnya bunyi, ngik, udah gak enak loh bahasa. Bareng mertua lagi. Aduh, susah juga tuh. Aduh. Jadi kamarnya harus kedap suara. Makanya. Aduh. Udah gitu nih ya. Pintu dikunci, cetrek. Pas dibuka tuh macet kuncinya. Tak malah di mertua lagi. Kalau mertua lu kunci sih apa? Aduh. Nah, makanya kalau mau nikah nih ya sebaiknya ngontrak lah, kalau belum bisa beli rumah ngontrak Iyalah. dulu gitu. Biar bebas gitu. Iya. Kalau pengantin baru mah sehari bisa 5 kali pengantin baru. Ntar gue udah punya anak 1, pinggang udah pernah ngerentak. Aduh. Kita lanjut. Nah tadi kan ini langsung masuknya ke Ustaz Ahong tadi sampaikan oral seks. Gimana Iya, tuh? itu oral sex masuk bagian dari mula'abah atau muda'abah foreplay itu sendiri. Oral kan mulut ya? Iya, Oral kan mulut. pakai mulut. Oh jadi Baik laki-laki yang mengoral istrinya atau sebaliknya. itu boleh? Boleh. Foreplay. Boleh ya? Boleh. Itu ada di Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in itu ada seperti itu. Jadi- Jadi mau bentuk apapun selagi tidak melalui dubur itu boleh. Tapi gini, Oh, Bang, iya. Bang Ambia, kalau keseringan, kalau menurut medis gitu ya, itu nanti bisa menyebabkan, kan itu kalau nggak, apalagi nggak bersih, gitu infeksi kan, itu tempat itu. Iya, nanti bisa kanker mulut. Nah itu ngeri tuh. Nah, itu jadi jangan sesekali aja lah kalau kayak gitu. Kalau saya emang enggak. Enggak ya? Enggak. Sekali aja gitu. Karena Kalau misalnya keseringan, tapi boleh ya? boleh. Oh boleh. Ada di Fathul Mu'in itu. Enggak iya. Tapi biasanya tergantung ini juga ya mungkin kesepakatan Iya, antara suami istri ya. kenyamanan, kesepakatan gitu. Kadang ada yang nggak nyaman. Ada yang nggak nyaman karena kayak orang yang biasa bersih gitu ya. Yang masuk, mohon maaf nih, kadang-kadang masuk ke mulut aja tuh. Kita kan mohon maaf, kayak misalnya kita orang laki. Kita foreplay sama bini kita gitu, menggunakan mulut kita gitu. Iya. Ya, itu kan tempat, kita taunya kan tempat keluar kotoran misalnya di Iya, bawah iya. itu. Kadang-kadang kita juga nggak suka gitu. Atau istri juga dia tahu kan punya suami itu kan tempat keluar kotoran juga, Iya. selain keluarnya sperma. Iya. Kadang-kadang nggak suka juga. Iya, itu tergantung ini sih. Oke. Tergantung masing-masing gitu ya. Masing-masing ya. Tapi secara hukum boleh. Boleh? Secara hukum. boleh bos. Tapi jangan sering kering ya. Tapi awas lo, itu ngeri lo. Boleh ya? Nah, tapi kalau yang mungkin bagi yang udah biasa mah udah ketutup sama ini ya, libido gitu. Iya. Kalau yang udah biasa. Tadi kan makanya masing-masing orang berbeda gitu. Foreplay-nya kayak gimana itu
silahkan Mungkin mengeksplor. sahabat Mincang Arya mungkin baru ada yang tahu juga. Oh ternyata boleh. Nyesel gue selama ini kagak pernah nyobain. Mungkin. Nah ini kan dalam pandangan Islamnya ternyata Iya. boleh ya. Ada ulama fikih yang bilang begitu. Oke. Apapun selagi tidak melalui jalan belakang. Kenapa hanya jalan belakang? Kenapa hanya dubur yang diharamkan? Karena mungkin di situ ada tempat kumpulan kotoran. Oh jelas. Kalau ini di vagina itu kan ada 3 jalur. Jalur buat pipis, jalur buat melahirkan, ada jalur buat hubungan seks itu. Oke. Ya kita yang masuk hubungan seks. Kalau misalnya dari Dia udah tahu aja tuh ya kalau bang. Iya, udah Jalur otomatis. kemana ya? kalau nggak tahu diarahin. Kalau nggak tahu ya dia diarahin gitu kan. Jangan kesasar lu. Nah, gitu. Kalau anal seks Kan nggak tahu itu arahnya jalur nih. satu doang. Kan udah ada kita nggak tahu arahnya. Itu bini kita biasanya jadi pemandu. Ya, makanya diarahin. Tour leader. Aduh. Aduh. Ya, Ya gitu Rabbana. lah. Ya, ini pelajaran ya, sahabat-sahabat Bincang Syariah. Ya kita fikih itu Ya. dibahas seperti itu, Oke. vulgar juga. Kalau teman-teman bisa baca bahasa Arab, ya itu ya yang dibahas oleh para ulama gitu. Bahkan ulama juga ada yang mengajarkan gerakannya bukan gerakannya, misalnya saya pernah baca kalau seandainya sudah lama tidak memiliki anak maka posisi istri di bawah. Oh iya di kitab Qurratul Uyun biasanya. Oh, posisi di Ada bawah, namanya. kemudian suami di atas. Terus setelah berhubungan kaki diangkat ke atas agar sperma tuh mengalir ke rahim ya. Rahim. Ke rahim. Kemudian nanti kan dia ketemu ovum ya. Seorang ketemu ovum. Itu dijelaskan dalam kitab beberapa kitab fikih ya. Iya. Setelah berhubungan tuh jadi kaki di atas, jadi dia agar turun dulu, katanya begitu tuh. Terus bagaimana gerakannya ini, bagaimana ini, itu sebenarnya dijelaskan dalam Islam. Iya, menurut medis juga gitu. Jadi orang yang melakukan buat ini ya, Ya, buat yang belum punya anak tuh. Iya. Apa ya istilahnya ya? Apa emang? Istilah medisnya gitu, apa lupa saya ya. Iya. Itu emang dijengking-jengking kayak gitu. Itu saya cobain. Iya. Cepet bener. Bener cepet sih. Bener, cepet banget. Emang kayak gitu. Ada teman istri tuh yang Cuma saya kagak megangin lama. Oh, iya. Itu mah urusan bini aja, urusan dia. Iya, itu. Oh, ya, bener. emang terapinya kayak gitu, dijengking ini lama banget biar masuk. Dia kan nyari jalur tuh kan? Iya. Nyari jalur. Ya jadi intinya ya di Islam nggak dilarang gitu ya, atau bahkan kita menurut ulama gitu, bahkan kalau untuk misalnya untuk menggairahkan ya, untuk membangkitkan gairah pasangan suami istri, itu juga pemantiknya boleh nonton film bokep. Oh gitu. Untuk pemantiknya, agar ada ulama yang bolehin kayak gitu. Oh. Jadi untuk pemantiknya misalnya memang lagi nggak pengen, terusnya salah satunya pengen, ya udah yuk kita nonton dulu misalnya seperti itu. Itu ada yang bolehin kayak gitu. Ada, tapi nggak mayoritas ulama ya, hanya sebab. Iya, itu pendapat kecil ulama, itu pendapat kecil ulama. Tapi ya tadi itu kalau misalnya nggak nonton kayak gituan ya lebih baik. Baik ya. Karena memang ya kalau kita kan bini cakep gitu ya. Iya. Pulang udah pengen nyosor aja gitu karena udah nyosor aja. Udah kagak tahan. Udah kagak tahan kadang. Tapi kalau lagi capek beda lagi kondisinya. Iya, makanya. Kalau lagi capek itu udah mau ngapain aja, udah capek banget ngapa-ngapain aja. Nah, tapi ada juga Ustadz, Rahong, itu ada sekarang yang viral itu tentang ada satu kayak penyakit ya. Apa tuh namanya vaginismus Iya. ya? Atau apa istilahnya tuh? Ya, Jadi jadi apa yang disebutnya? vaginanya itu Vaginanya tuh nggak mau disentuh Iya, ketika dia menikah, merapat. Nah itu gimana tuh cara ya bagaimana dia mau mendapatkan anak? Berarti kan ada kelainan secara kesehatan gitu ya. Itu gimana tuh? Ya, kalau itu mungkin lebih tepatnya dikonsultasikan ke dokter gitu ya, ke dokter. Tapi memang di kitab fikih itu ada pembahasan-pembahasan seperti itu. Artinya kalau misalnya salah satu pasangannya ada yang aib gitu ya, itu kan termasuk
aib gitu ya, yaitu memang secara fikih formal itu boleh kita ini apa namanya berpisah karena Firaq, itu. ya. Tapi kan nikah bukan hanya sekedar itu doang. Iya. Masa gara-gara ada yang itu Ditinggal, pisah. berarti nyari gituan doang Iya, dong gitu. betul. Nah kita sebagai pasangan harus saling mensupport gitu. Iya. Ketika misalnya istri sedang sakit Iya, seperti itu, iya. ya suami mensupport istri buat berobat. Atau sebaliknya gitu. Suami stroke, Iya. wah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya istri kalau main tinggal aja kan kayaknya gimana gitu Iya. ya. Secara fikihnya memang boleh. Boleh. Tapi kan kita ada etika dan moral. Betul. Itu lebih lagi. Ya kalau masih bisa diobatin, Ya. didampingin kan seneng banget tuh. Berarti kan apa namanya? Ya pernikahan itu bukan hanya sekedar hubungan seks aja gitu. Kita menjalin kita itu sebagai partner di saat yang satunya terpuruk, Iya. kita mensupport atau sebaliknya begitu. Iya. Paham ya? Sesungguhnya ya Islam itu mengajarkan demikian sebenarnya. Ya kita nikah, kita berpasangan bukan sekedar yang kita kejar adalah hubungan seksnya, bukan. Itu kan? Ya hubungan seks mah ya mohon maaf hewan juga melakukan itu gitu kan. Ya bukan itu. Sesungguhnya pernikahan itu kan ikatan yang sangat erat antara kita dengan istri. Apa sih sebenarnya istilahnya itu? Misakon golizo. Iya. Ada perjanjian khusus yang tidak tertulis. Betul. Bagaimana kita juga bukan hanya berhubungan seks, tapi kita juga nanti ketika diberikan anak, bagaimana cara mengurus anak kita. Itu harus kolaborasi antara suami istri tuh. Iya. Bukan cuma istri doang, bukan istri doang. Ya, jadi harus suami istri kolaborasi. Jadi itu sahabat Bincang Syariah, Masya Allah, menarik banget perbincangan kita kali ini. Seru. Seru-seru bulan Ramadan bicarain ini. Untung tayangnya malam ya. Wah, untung tayang malam, makanya kan apa tuh kalau bulan Ramadan kan kita dihalalkan mendatangi istri kita. Jangan siang, mentang-mentang nonton ini nontonnya telat. Wah, boleh nih siang-siang dihajar juga ya kan? Jangan. Karena kan ada kisah Nabi juga tuh. Ada. Ada kisah Nabi tuh yang dia bersama sahabat. Gimana kisahnya, Ustaz? Iya, ada sahabat Nabi. Ya tentu masih awal-awal Islam dulu Iya, ya, awal Islam. Terus juga secara mental dalam memahami agama, menerima agama itu belum kafah gitu, belum menyeluruh. Iya. Dia masih barulah ngerti Iya, iya. Islam gitu. Nah kemudian Dia Badui ya? Orang pegunungan gitu. ya sahabat Nabi lah ya, Iya. sahabat Nabi itu dia ini apa namanya? Berhubungan suami istri siang hari. Iya. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan gitu, nggak kuat nahan, Datang ke Nabi. datang ke Nabi. Nabi, gimana nih? Gua nggak kuat. Duh, boro-boro puasa nih. Tiap hari gua pengen mulu gitu. Iya. Nah, gitu kan sampai akhirnya melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Iya. Nah, kemudian dia tanya sama Nabi. Jadi sebelum itu, jadi kalau kita melakukan hubungan intim di siang hari pas bulan Ramadan, itu selain puasanya batal, Ya. kita juga harus wajib bayar kifarat. Kifarat. Bayar kifarat tuh bayar denda. Ya denda. Gitu. Apa itu dendanya, Ustaz? Ya memerdekakan budak, Nah, budak budak udah nggak ada, udah nggak ada, sekarang. udah hilang. Terusnya kalau nggak bisa memerdekakan puasa. budak, puasa 2 2 bulan bulan berturut-turut. Ya elah Nabi 2 bulan berturut-turut. Ini Semalaman aja. kagak kuat. Kagak gitu kuat kan. dia. Ya udah, lu infak dah. Infak. Itu buat orang-orang miskin. Ngasih makan. Iya, ngasih Berapa makan. orang tuh ya? 60 kalau nggak salah. Gimana dia mau ngasih makan orang miskin? Orang miskin ternyata sahabat. Dia sendiri orang miskin. Ya elah lu orang ini ya udah deh buat lu aja gitu kata Nabi kan. Nah akhirnya ya diinfakkan ke diri Nabi, menginfakkan dia gitu. Iya, sebagian harta Nabi dikasih ke orang ini kan? Iya betul. Nah itu ada di masa Nabi. Artinya Islam tuh sebenarnya sangat mudah ya. Iya, Islam itu mudah. Lu aja yang bikin susah. Gitu. Sebenarnya simpel banget Islam dan semua detil dijelaskan dalam Islam. Sampai hal-hal tadi pun ya, sangat menarik banget tuh sebenarnya. Cuma sebagian orang menganggap ini tabu untuk dibicarakan. Kita bicarakan sangat gamblang. Bagaimana dari pendekatan fikihnya, ya kan? Bagaimana pendekatan emosional kita dengan pasangan kita juga di rumah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ahong yang sudah menjelaskan. Sama-sama, Bang Ambia. Materinya sangat padat buat kita semua. Dan jangan lupa bagi sahabat Bincang Syariah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada pertanyaan
bisa langsung berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga tetap ikuti program kita, yakni Ngobras, Ngobrol Asik Syariah. Bersama saya insya Allah terus akan kita dampingi, saya Ambia Dahlan bersama Ustadz Ahong juga. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jika ada kesalahan dari kami, kehilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.